Kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, namanya juga sudut pusat, maka dia berhentinya di tengah gini ya. Jadi A, O, B, lihat dia sampai di tengah, maka disebutnya sudut pusat. Nah, ada juga yang disebut dengan sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Itu dia tidak sampai tengah gitu ya, dia melebihi tengah. Lihat ada perbedaan, dia sampai ujung gitu ya. Misalnya ini F, D, E atau E, D, F. Jadi titik ini ya itu sampai ujung sini gitu. Nah, itu disebut sudut keliling. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling gitu ya. Kalau ditanya sudut keliling, itu berarti setengah dari pusat gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat sudut sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang pertama, lihat baik-baik, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, kita lihat, perhatikan gambarnya. Ini sifat yang pertama, sudut keliling. Ini sudut keliling ya. Lihat ini sampai ujung sini, ini sudut keliling namanya ya. QPR itu sudut keliling sampai ujung ya. Menghadap diameter lingkaran, ini diameternya adalah PQ, membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka ini sudah pasti 90 derajat atau siku-siku gitu ya. Di sininya 180 derajat, di sininya besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Maksudnya apa? Oke, sekarang kita lihat di sini. QOR ini adalah sudut pusat karena di tengah ya. Nah, sudah bisa bedain. QPR, lihat dia sampai ujung, maka dia sudut keliling ya. QTR, maka ini sudut keliling. QSR, maka ini juga sudut keliling. Ini sudut pusat ya. Nah, sudut keliling juga ya. Nah, sekarang lihat sifatnya. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, kita lihat ini busur ya, atau dia memiliki kaki yang sama nih busurnya nih, lihat busur QR atau kakinya R dan Q. QPR kakinya Q sama R. QTR kakinya Q sama R juga. QSR kakinya juga sama QR, maka besarnya sama. Maksudnya gimana, Miss? Kalau di sini besarnya adalah 30 derajat, maka di sini juga sama 30 derajat, di sini juga sama 30 derajat. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama atau memiliki kaki yang sama. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat berikutnya yang ketiga. Sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Maksudnya gimana tuh? Sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, nih lihat baik-baik. Ini ada sudut keliling, misalkan PSR, ini keliling, benar ya? PQR ini juga keliling. Nah, ini ketika dijumlah maka besarnya adalah 180 derajat. Ada lagi nih SP, nggak bisa ya, ini kan mentok ya, nggak bisa. Jadi PSR, jadi ke ujung kakinya ya, bisa jadi kakinya P sama R. Kalau yang ini PQR, dia berhadapan ya, ketika dijumlah adalah 180 derajat. Sudut di antara dua tali busur saling berpotongan di dalam lingkaran. Jadi lihat di sini ada perpotongan di dalam lingkaran ya, di gambarnya ada PTR, STQ ya. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah nih, dilihat baik-baik rumusnya. Sudut PTS, jika ditanya sudut PTS, misalkan sudut ini ditanya gitu ya. Lihat ini ada perpotongan silang yang garisnya tebal, itu sama aja dengan setengah dari sudut POS.
POS. O ini adalah pusat ya. T ini bukan pusat karena dia tidak di tengah. Pusat itu selalu di tengah. POS ditambah dengan QOR. Jadi ini pusatnya di sebelah sini. Ini saya kasih tandanya gini ya, pusatnya pusat. Nah, gitu ya. Jadi PTS itu setengah dari dua pusat yang di sebelah sini sama sebelah sana. Gitu ya. Selanjutnya kalau ditanya adalah STR gimana Miss? STR berarti sebelah sini yang ditanya. Berarti juga sama ya. Dia adalah pusatnya di sini. SOR, ini SOR ya, ini kelihatan ya. SOR sama dengan POQ sebelah sininya. Nah, gitu. Itu dijumlah kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya ada lagi nih, saling berpotongan di luar lingkaran. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau tadi kan perpotongannya di dalam ya, jelas kelihatan. Kalau sekarang di luar, nih lihat baik-baik, keluar dia, jelas sekali keluar lingkaran. Cara ini saya ganti rumusnya ya, karena biasa manusia. Nah, kalau ditanya adalah ACE, ini ACE berarti yang di luar ya, biasanya yang ditanya ini nih ya. Saling berpotongan di luar lingkaran, ini yang ditanya. Cara penjelasannya gimana? Itu gabungan dengan dua titik pusat gitu ya. Contohnya di sini rumusnya adalah setengah dari AOE. AOE ini setengah pusat, bukan setengah pusat ya, maksudnya sudut pusat yang besar ya, pusat yang besar, sudut pusat yang besar dikurang sama sudut pusat yang kecil gitu ya. Kita bikin garis bantu sama kayak di sini ya, kita bikin garis bantu supaya kamu tahu pusatnya di mana. Ingat pusat itu di tengah-tengah gitu ya. Nah, yang besar dikurang sama yang kecil ya. Sudut yang besar dikurang sama sudut yang kecil, BOD. Kalau sudah dikurang dibagi 2, maka dapatlah sudut yang di luar lingkaran ini gitu. Oke, yaitu garis singgung dalam dan garis singgung luar. Nah, sekarang perhatikan di sini, kelihatan jelas. Ini persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kalau luar dia bentuknya kotak gitu ya, agak kotak. Di sini ada dua lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ya, ini R itu adalah jari-jari besar, R kecil adalah jari-jari kecil. Nah, ini yang garis merah adalah garis singgung persekutuan luarnya. Ya. Nah, yang bagian titik ini, lihat ini ada titik warna biru. Dari O ke P, maka itu adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau luar lingkaran bentuknya dia di sini kotak gitu ya. Kotak gitu. Nih, saya tebelin ya. Dia kotak. Tuh. Ya, walaupun di sini banyak gambar, tapi jelas ya. Nah, rumusnya gimana? Misalkan garis lingkaran luar yang ditanya, maka P kuadrat itu siapa? P itu adalah garis jarak antara kedua pusat lingkaran ini, P. Ya, jarak antara kedua lingkaran, maka jaraknya adalah di sininya kita misalkan dengan P. Dikurang P kuadrat dikurang R, jari-jari besar dikurang jari-jari kecil. Kemudian dikuadratkan. Ini rumusnya. Ya, dikurang dulu baru dikuadratkan. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam, dia gambarnya agak menyilang. Ini kalau misalkan kita gambar yang maaf ya, gambarnya agak kurang bagus. Ini titik pusat. Ini yang luar dulu ya, begini. Itu. Ini yang luar. Ini luar. Ini jari-jari besar, ini jari-jari kecil, ini P jarak antara titik pusat, dan ini yang ditanya luar. Nah, sekarang garis singgung persekutuan dalam. Kalau dalam ini karena banyak gambar mungkin kamu bingung ya. Sebenarnya itu lingkaran besar, ya walaupun lingkaran yang nggak lingkaran banget. Ada titik pusatnya di tengah. Seperti biasa, ini ada jaraknya juga. Begini ya. Ini mungkin karena berwarna, jadi kalian mungkin kurang paham ya. Ini adalah jari-jari besarnya, jari-jari kecil, dia ke bawah gitu, dan ke sini terang, dia agak menyilang gini ya. Nah, ini adalah dalam. P tetap P adalah jarak antar titik pusat
ya, dari titik pusat besar dengan titik pusat kecil, dan yang miring ini adalah dalam atau garis singgung persekutuan dalamnya, gitu ya. Nah, rumusnya hampir sama dengan luar, bedanya adalah kalau di luar itu dia jari-jari besarnya dikurang, kalau yang dalam jari-jari besarnya ditambah, gitu ya. Mudah, tapi kalau lupa ya bahaya. Contoh soal, karena tiada hari tanpa latihan. Jadi harus ada yang namanya contoh soal supaya kalian mudah dalam mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Tentukan sudut ACB. ACB, lihat, kamu harus menganalisis dulu itu sudut pusat atau sudut keliling. ACB, lihat sampai ujung, maka ditanya adalah sudut keliling. Sudut keliling itu berapa kali pusat? Sudut keliling berapa kali pusat? Ada yang ingat? Setengah dari pusat. Nah, sudut pusatnya berapa? Lihat sini, AOB. Sudut pusatnya adalah 65. Maka setengah dikali 65. Berapakah setengah kali 65? 32,5 derajat. Jangan lupa derajatnya. Maka jawabannya adalah 32,5. Selanjutnya kita lihat sini. Tentukan besar sudut BDC. BDC. Oh, berarti ini yang ditanya. Lihat baik-baik, ini kakinya B dan C. B, kita lihat ya. D, C. Lihat. Ketika dia menghadap kaki yang sama atau menghadap busur yang sama, maka dia besarnya sama. BC, BAC. Berarti kan sudut BAC itu sama dengan BDC karena sama-sama memiliki kakinya B dan C. BAC-nya 30 derajat, maka BDC-nya sama 30 derajat karena dia memiliki kaki yang sama. Paham ya? Nah, dapat ya 30 derajat, jawabannya 30 derajat. Nah, sekarang kita cari ACD. ACD. Oh, sekarang ini yang ditanya. Saya bedakan ya. ACD. Kamu perhatikan, ACD dia menghadap kaki yang sama dengan ABD. Sama-sama kakinya A dan D. Berarti ABD itu sama dengan ACD. Lihat kakinya. Ya. Di sininya 50 derajat, maka ACD-nya adalah 50 derajat. Ini sifat yang kedua ya. Menghadap busur yang sama, maka dia memiliki besar sudut yang sama. Ya, jika diketahui besar sudut pusat AOD adalah 94 derajat, ya. Kemudian besar sudut pusat BOC-nya adalah 40 derajat. Tentukan besar sudut AED. AED ini garis singgung saling berpotongan di luar ya. Nah, ingat sifat yang tadi di sini ya. Maka karena ditanya adalah AED ini yang besar ini ya, maka rumusnya adalah setengah dari sudut pusat yang besar, yaitu 94 derajat dikurang 40 derajat. Setengah 94 dikurang 40, maka jawabannya adalah 54 derajat. 54 dibagi 2, maka jawabannya adalah 27 derajat. Maka besarnya adalah 27 derajat. Soal sebelumnya mari kita gambar saja ya supaya memudahkan. Kita tahu ini persekutuan dalam karena memang di sini dijelaskan kalau dalam itu berarti gambarnya kurang lebih gini ya, maaf ya. Kalau gambarnya masih ala kadarnya. Persekutuan dalam dua lingkaran, maka diketahui D-nya ya itu 24 karena dalam. Terus
Terus jarak kedua pusatnya, jarak kedua pusat berarti P ini adalah 26. Nah, jari-jarinya diketahui satunya adalah 6. Ya, bisa jadi mau R besar juga boleh 6 atau R kecil ya, karena kan kita masih menduga-duga di sini. Yuk kita mulai masukkan ke dalam rumusnya. Ingat D di sini pakai akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadratan, karena dalam ya, kalau dalam itu ditambah di sini. Oke, kita mulai. D-nya di sini 24 kuadrat, P-nya enggak ada kuadratnya ya, 24 saja. Di sini 26 kuadrat 6 dikurang R besarnya 6 ditambah R kecil dikuadratkan. Mau 6-nya di R kecil juga nggak apa-apa ya, karena kan sekali lagi ini masih menduga, kita nggak tahu 6 itu jari-jari besar atau jari-jari kecil, tapi kita mencoba daripada tidak sama sekali. Akar pindah luas jadi kuadrat, 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 6 tambah R kuadrat gitu ya. Oke, 24 kuadrat itu berapa? 576. 26 kuadrat itu adalah 676 dikurang di sini tetap 6 ditambah R kuadrat. Angka dengan angka D pindah ruas ya, berarti 576 dikurang 676 minus 6 ditambah R kuadrat. Jawabannya adalah minus 100. Ini juga minus 6 tambah R. Kenapa minus ya? Ini kan masih lanjutan ya, masih lanjutan. Minus sama min jadi hilang. Jadi di sininya 106 tambah R kuadrat. Sampai di sini. Ini kuadrat, kuadrat pindah ruas jadi A akar 6 tambah R. Jadi 10 6 tambah R. Ketahuan R kecil. 6 tambah berapa? Ya hasilnya 10. Maka R-nya adalah berapa? 6 tambah berapa yang hasilnya 10? Maka udah jelas ya. R-nya adalah 4. Maka jari-jari kecilnya adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 11 dan 2. Berarti anggaplah jari-jari besarnya 11, jari-jari kecilnya 2. Jika panjang garis singgung persekutuan luar, wah kalau luar itu berarti gambarnya gini ya. Lagi kalau bisa digambar ya. Supaya apa? Supaya kalian kan soal itu ada dua ya. Terkadang soalnya cerita seperti ini, terkadang soalnya gambar. Jadi untuk daya ingat kalian juga lah. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jika panjang garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan luarnya 12. Maka tentukan jarak kedua pusat lingkar. Yang ditanya adalah P. P itu adalah jarak antar titik pusat. Yuk kita masukkan ke dalam rumusnya. L sama dengan ini ya, P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Ingat kalau luar dikurang, kalau dalam ditambah. Kita masukkan angkanya di sini 12. P-nya kita nggak tahu Miss Rifa. Ya udah tulis aja R besarnya 11 dikurang 2 dikuadratkan. Akar pindah ruas jadi kuadrat. Kurang 11 dikurang 2 kuadrat. Kan gini ya. Kita tulis ulang lagi, P kuadrat dikurang 11 dikurang 2 dikuadratkan. 12 kuadrat 144. P kuadratnya tetap dikurang 11 dikurang 2 itu 9. 9 dikuadratkan jadi 81. Di sini enak ya permainannya, pindah ruas berubah tanda. Udah. Kalau kamu bisa memahami itu gampang banget. Ya. Kayak ini misalkan nih, min pindah ruas jadi apa? Plus. 144 ditambah 81 sama dengan P kuadrat. Jadi ini pindah ruas ya. Nah, dapatlah 225 P kuadrat. Tuh kan, kuadrat pindah ruas jadi apa? Akar. Jadi cuma bolak-balik gitu ya. Dari akar pindah ruas jadi kuadrat. Dari kuadrat pindah ruas jadi akar. Akar 225 adalah 15. Maka dapatlah P-nya 15. Nah, demikianlah cara
penyelesaian garis singgung dalam dan luar. Semoga kalian semuanya bisa memahaminya.